Darren sekarang mau mengajak adik-adik semua untuk menyembah dan menyatukan hati kalian semua, karena kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Dia, karena nama-nama kita itu ada di telapak tangan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita bakal nyanyikan lagu ini di telapak tangan. Aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Lagi ya. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ayo adik-adik, Kakak Dera mau kita semua bersungguh-sungguh lagi untuk menyanyi ini ya. Aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita nyanyikan rap ini lagi ya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ya adik-adik semuanya, Kak Darren mengajak adik-adik untuk berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, karena kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau ya Tuhan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Juga Tuhan berkatilah
kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berkatilah agar firman ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini Kakak Tasya akan membawakan satu cerita Alkitab yang pastinya bakal seru banget. Nah, untuk itu Kakak Tasya mau sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih, kita semua harus pay attention. Kakak minta perhatian penuh dari kalian agar kalian dapat memahami cerita Alkitabnya dengan benar dan dengan baik. Untuk itu kakak mau kalian fokus sama Kakak Tasya dan jauhkan gadget kalian dan hal-hal yang bisa mengganggu kalian dari jalannya cerita firman Tuhan ini. Nah, kalau sudah, kita mulai ya ceritanya. Nah, jadi Kakak Tasya hari ini mau cerita tentang suatu kisah di mana pada saat itu Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan mereka sudah pergi nih, sudah sampai di tanah perjanjian. Namun ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka ini mendukakan hati Tuhan dan mereka tidak setia sama Tuhan. Coba tebak, apa yang Israel lakuin? Mereka bukan malah menyembah Tuhan, mereka malah menyembah patung-patung berhala. Mereka malah menyembah Baal dan mereka tidak taat lagi sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan marah dan kesel dan Tuhan bilang, kenapa kalian udah dibebasin nih? Kalian udah sampai tanah perjanjian, tapi kenapa kalian mendukakan hatiku? Kenapa kalian tidak setia? Kenapa kalian malah menyembah berhala? Dan akhirnya Tuhan marah dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Wow, coba kalian bayangin 7 tahun tuh waktu yang lama loh adik-adik, bukan waktu yang sebentar. Dan akhirnya mereka dijajah tuh di sana sama orang-orang Midian dan sama orang-orang Amalek juga. Dan itu menjadi musuh mereka. Dan mereka sangat melarat adik-adik pada saat itu. Semua kemah-kemah, tempat-tempat perlindungan mereka dijajah walaupun mereka sudah membangun tempat-tempat kubu-kubu perlindungan. Dan semua hasil ternak mereka diambil dan dirampas oleh orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Nah, ingat ya adik-adik, Tuhan itu kalau udah marah nih, kalau misalnya kita udah buat Tuhan marah, Tuhan itu bisa benar-benar buat kita jadi benar-benar dihukum deh pokoknya. Nah, di sini nggak ada yang mau kan dihukum sama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kakak mau semuanya jadi anak yang taat ya. Jangan sampai buat hati Tuhan Yesus sedih atau kecewa ya. Karena serem banget sampai dihukum, sampai semua ternak-ternak domba, hasil-hasil panen, semuanya yang dimiliki orang Israel diambil dan dirampas semua oleh musuh-musuhnya bangsa Israel. Serem banget ya adik-adik. Nah, hal inilah yang membuat bangsa Israel sangat-sangat melarat dan keadaannya benar-benar memprihatinkan banget deh. Pokoknya sama aja deh kayak tinggal di Mesir gitu. Benar-benar melarat banget gitu kayak kehidupan merekanya. Nah, pada suatu hari ini Tuhan memilih dan memanggil seorang anak muda yang bukan dari keluarga kaya dan juga anak ini ya bisa dibilang miskin lah ya. Karena dia juga tidak punya apa-apa. Nah, anak ini bernama Gideon. Pada saat itu Tuhan memilihnya ketika ia sedang ngambil-ngambilin gandum lah. Tapi dia ngambilnya sembunyi-sembunyi karena dia takut nanti ketahuan sama orang Midian. Karena kan orang Midian ini kejam banget nih, sampai semua hasil panennya diambilin dan gak boleh lagi diambil sama orang-orang Israel. Nah, sementara Gideon ini kan dari orang-orang Israel nih, dan nantinya dia yang akan memimpin bangsa Israel ini untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, Gideon ini pada awalnya kaget dong. Tuhan, kenapa aku yang dipilih? Aku ini kan bukan siapa-siapa. Aku ini masih anak muda, bahkan aku anak yang miskin. Aku tidak bisa apa-apa dan aku sangat rapuh Tuhan. Aku tidak bisa memimpin bangsa Israel yang begitu banyak dan besar. Tapi Tuhan, sekali lagi, kalau dia mau memakai siapapun adik-adik, dia mau memakai kita, dia tuh gak akan melihat
kitanya harus kaya, harus cantik, harus pinter. Dia bisa memakai siapa aja untuk menjadi saksinya. Untuk itu, untuk kalian yang aku kan nggak bisa apa-apa kak, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ini itu, ya udahlah aku jadi segini-segini aja. No, jangan merasa insecure, jangan merasa tidak percaya diri, karena Tuhan saja bisa memakai Gideon yang masih anak muda dan bukan siapa-siapa. Akhirnya Gideon ini masih ragu adik-adik, dan Gideon ini meminta tanda sama Tuhan nih. Tuhan, kalau memang benar nih, Engkau memilih aku sebagai pemimpinnya Israel untuk melawan orang Midian, coba dong kasih tanda. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan menyuruh malaikat menampakkan diri kepada Gideon dan bilang kalau Gideon ini adalah sosok yang pemberani. Jangan takut karena engkau adalah pemuda yang pemberani. Tapi Gideon masih ragu akan itu. Masa sih aku berani? Masa sih Tuhan? Coba dong aku minta tanda lagi, kayaknya kurang cukup. Kayaknya aku masih ragu nih, karena kan aku bukan siapa-siapa nih sekali lagi sebelumnya. Nah, karena Tuhan Yesus itu sabar dan baik hati, Gideon meminta tanda lagi nih sama Tuhan. Jadi Gideon bilang dia mengambil guntingan bulu domba dan dia minta guntingan bulu domba itu basah sementara tanah di sekitarnya kering. Nah, sekali lagi, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Pasti Tuhan menjawab, dan Tuhan benar saja dia menjawab permintaan Gideon. Nah, Gideon ini benar-benar, wah ini kayaknya benar nih perintah Tuhan nih, aku harus mentaatinya. Tapi sekali lagi, dia masih, aduh Tuhan, boleh gak sekali lagi aku minta tanda deh, bener-bener kali ini terakhir aku minta tanda. Karena aku pengen make sure, aku pengen meyakinkan kalau beneran Tuhan, Engkau sudah memilih aku tuh sudah terpilih. Nah, akhirnya bener aja. Dia minta kebalikannya adik-adik. Dia minta agar guntingan bulu domba itu yang kering, tapi tanah di sekitarnya basah. Dan bener aja, apa yang gak dilakuin sama Tuhan? Tuhan melakukan semua permintaannya Gideon, dan tanda itu semua Tuhan berikan agar Gideon yakin bahwa Tuhan benar-benar memilih dia sebagai pemimpin Israel. Nah, untuk itu langsung saja adik-adik, benar saja. Gideon benar-benar memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuh mereka dan akhirnya Israel menang dan mereka semakin percaya nih kalau Tuhan selalu menyertai dan tetap bermurah hati sama mereka dan tetap memaafkan mereka. Akhirnya Gideon berhasil nih mengusir dan memusnahkan musuh-musuhnya Israel yang tadi dan membuat bangsa Israel tinggal aman dalam waktu yang lama. Wah, hebat ya adik-adik, kalau Tuhan itu sudah melakukan sesuatu itu pasti sangat hebat dan sangat di luar akal pikiran manusia. Nah, untuk itu kita tidak boleh meragukan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, jadi ada pelajaran lagi nih yang kita bisa dapetin dari kisahnya Gideon ini. Coba dengerin ya baik-baik adik-adik. Yang pertama adalah Tuhan itu murah hati dan sabar. Ingat gak yang kakak Tasya tadi bilang? Walaupun Gideon udah meminta tanda sama Tuhan berkali-kali, karena Gideon ini masih ragu lah gitu istilahnya. Karena kan dia emang awalnya bukan siapa-siapa ya, dan Tuhan memilih dia. Tapi Tuhan tetap memberikan tanda dengan sabar, walaupun udah 3 kali diberikan tanda, gak apa-apa, sabar. Nah, Tuhan itu murah hati dan sabar dan tetap memberikan tanda kepada Gideon. Wow, jadi untuk kalian ya adik-adik, Tuhan udah berdoa misalnya, Tuhan aku udah minta ini itu, udah minta ini segala macem, tapi aku kok gak dikabul-kabulin ya? Sabar aja, Tuhan sedang mengerjakan dan pasti akan menjawab doa kalian seperti Gideon. Nah, oke, bisa? Yang kedua adalah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Wah, di sini siapa yang tetap berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari? Coba angkat tangannya. Kakak percaya kalian semua di sini baca firman Tuhan dan doa setiap hari ya. Nah, karena kita harus percaya nih kalau Tuhan Yesus selalu menuntun setiap kehidupan kita dan kita harus mengandalkan hidup kita sama Tuhan Yesus, karena cuma
Sekarang yang kita bisa lakukan adalah menyembah Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan setiap hari agar Tuhan tetap terus menolong kita dan menyertai kita. Gitu ya. Yang ketiga, ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti tadi ya, Kakak Tasya bilang, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Seperti Gideon, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi buktinya Gideon dipakai Tuhan untuk mengusir bangsa Midian dan Amalek, dan akhirnya mereka bisa keluar dari tanah perjanjian, dari tempat tinggalnya orang Israel. Nah, itu dia. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya adik-adik. Dan tetap percaya dan yakin kalau Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi, itu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita hari ini ya. Semoga kalian tetap setia dan rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Dan Kakak Tasya berharap kalian semua sehat-sehat dan tetap dapat nilai bagus walaupun sekolah online. Ingat, harus tetap rajin belajar walaupun stay at home ya adik-adik. Oke, bye-bye. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, udah denger kan cerita Gideon? Bukan cerita tentang gereja kita, tapi cerita tentang tokoh Gideon yang ada di Hakim-Hakim 6. Nih, jadi Gideon itu dipilih sebagai pahlawan bukan karena dia kuat, bukan karena badannya keker, enggak. Tapi dia anak yang sangat muda, dia tidak terkenal, dia sering ketakutan dan penuh keraguan. Tapi kenapa dia dipilih? Karena dia mau berjuang demi Tuhan. Kalau kita lihat tokoh Marvel nih, seperti Spider-Man gak kelihatan seorang pahlawan, bukan? Gak seperti Batman, gak seperti Superman, gak seperti Iron Man. Tapi ada loh yang memilih Spider-Man untuk sebagai pahlawan, meskipun dia sangat muda. Nah, jadi kalau kita mau datang dan sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terlebih ketakutan dan keraguan kita. Jadi adik-adik mau gak nih jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus? Jadi alat-alatnya. Nah, kalau mau, seperti lagu Laskar Kristus, harus siap, gerak, dor, harus siap. Oke, kalau siap berarti sampai ketemu di minggu depan. Dan jangan malas-malasan ya adik-adik, di rumah aja. Stay tune di YouTube-nya Gideon Creative Kids. Dan jangan terlewat ibadah-ibadah. Oke, see you adik-adik. Stay at home. God bless you. Bye-bye.